sama Real Tone, Realism 87. Tetap bersama saya Siklum Angin Ribut. Sekarang kita kedatangan nih teman-teman Wake Up Iris. Halo. Belum tanya-tanya lebih banyak, mungkin aku tanya apa ya? Mulai dari mana ya? Kabar. Gimana kabar? Sehat-sehat selama ini ya? Sehat. Sehat. Mereka Malang apa? Ya, Gimana? di Malang dulu aja lah. Apalagi gara-gara Kegiatan kondisi. selama Kegiatan pandemi? bikin lagu, Bikin video klip, perusahaan lirik. video lirik, perusahaan bikin rekaman buat lagu baru. terus merealisasi mimpi-mimpi baru yang muncul tahun ini. Begitu ya? Iya. Selama pandemi ya? Iya. Tapi nggak ada kendala kan? Kendala Kendala ada ya? sih, budget. Iya. Budget ya? Dompet corona ya? Sama budget. Kan tipis. Iya. Terus sebelum lebih banyak Wake Up Iris itu istilah dari mana sih? Apa ada artinya? Wake Up Iris. Dari mana? Waktu tahun itu awal-awal ya 2015 itu kita itu kan udah lama kayak bermusik itu agak hold gitu ya. Habis itu ketemu terus Ketemunya tuh di secara musik. gimana? Secara musik. Secara musik. Dia kan bikin acara di Taman kota mingguan gitu. Taman kota di ini ya? Di Malang. Malang. Heeh. Di Alun-alun. Di alun-alun. Oh, alun-alun. Iya. Pertama kali banget ketemu 2011 ya. Habis itu dia Oh, sebelumnya udah pernah ketemu? iya. Udah pernah ketemu. Aku sempat terlibat di proyeknya dia juga. Oh, waktu itu kan Ni Entus. Iya. Nah, ini dari Ni Entus ini. Asik ini dari Ni Entus. Kalau aku lihat sih dari Ni Entus kan kayaknya dari segi instrumen hampir mirip kan sama Wake Up Iris. Mirip gak mirip sih sebenarnya. Tapi Mungkin ya dari lebih- instrumen. Kayaknya waktu itu vokalisnya kan gitar juga. Kan Gitar juga. dia Kan sekarang kan Fania pakai violin. Iya, violin. Violin. Terus ada penambahan kick drum ya. Kalau untuk Itu yang format sekarang. awal, Yang sekarang. format awal. Kalau sekarang nambah lagi. nambah lagi. Terus Drum. ini kalau Ni Entus kemana sekarang? Hamsong. Hamzon. Kandas. Lunas sudah. Apa karena zaman apa? Sebenarnya Memang berubah konsep? Apa Enggak sih. jenuh? Enggak sih, karena emang kita udah beda prinsip. Beda prinsip ya? Jadi Salah satunya akhirnya separate, tapi aku masih konsis di musik. Akhirnya oke lah, aku di tahun 2014 aku masih pengen bantu band Malang salah satunya untuk support di tim balik layarnya. Jadi nggak berkarya lagi. Pengen gitu awalnya. Terusan suatu saat 2014 ketemu dia di akhirnya Ketemu lagi ya ketemu setelah lagi. lama. Terus kok ngajak berkarya lagi, akhirnya di situ kayak merasa kebangun. Itulah wake up itu. Itu wake up-nya Oh, Wake Up dari gitu. Iya. Karena kan ada Wake Up Iris apa ada Yel dari. Oh bukan. Jadi ya bukan wake ya. up itu bangun. Jadi kita kayak yang Soalnya kan juga aku dengerin musiknya kan juga ada unsur Irlandia mungkin iya. beberapa. kalau itu Mungkin karena enggak ya? otomatis ya. Otomatis sih, Otomatis. soalnya dan dia juga untuk klasik. kayak sudah kepingin nyoba hal baru gitu. Gitu ya. Terus akhirnya larinya ke fiddler. Dan Oh, rupanya munculnya oke. suara-suara seperti itu. Iya. Terus ya Iris sendiri Dewi Pelangi dan Membawa Pesan. Ya, Jadi yang kita kombinasikan itu. Terus dari Malang kan? Dari Malang. Dari Malang. Asli Iya. ya. Dia di Malang. Kalau aku kelahirannya aku Tulungagung. Ni Entus itu sekitar tahun 2009 kalau nggak salah. 2010. Tahu dari cover Ya, 10. Zin Malang, yang salah satu Zin Malang kalau ini. 2010. Terus ketemu 2015 kalau nggak salah acara ini. Kita Pena satu Hitam. panggung ya. Pena Hitam. Ya sempat ya. Art and Kalau Music Camp. nggak salah ya. Apa? Art and Music Camp Iya, Pena iya, Hitam. Itu pertama kalinya WK Paris Ya, manggung pertama. kali ya. Dan terus melejit loh sebetulnya. Ya. Ya syukurlah. Syukurlah. Melejit ya. Cuman Nggak tahu berdua kenapa ya. Nggak tahu. Terus dikasih jalan aja sama semesta. Sini Mungkin gitu, karena apa? Kemasan musik enak didengar apa?
Aku nggak ngerti ya. Tapi aku ngerasa Soalnya buktinya aku band-bandan juga lama juga nggak ngetop loh. Beda nasib loh. Iya benar. sebenarnya kita ngerasa di Wake Up Iris ini aku sendiri pribadi merasa menjadi diri sendiri. Iya. Jujur. Jujur. Jadi Sepakat. ketika main kerasa lepas, jujur. Ketika bikin lagu, iya jujur. Maunya apa, pengennya apa, langsung kita fokus. Tuangkan di lirik mungkin. Tuangkan di, aku di aransemen, kalau dia di lirik. Iya. Oh di lirik. Tapi saling lebih dominan melengkapi di nanti. Vania ya mungkin. Lirik aku di aransemen, tapi habis itu kita tuker ini. Tukar Evaluasi bareng. evaluasinya lempar Ini kurang sama apa, lempar, ini kurang lempar. apa gitu. Kalau referensinya nih, Mas? Waduh, referensinya hampir semua musik kita denger ya. Tapi kami suka banget dengerin soundtrack itu satu album langsung Hans soundtrack, Zimmer, Terus Olafur. dijadikan satu, kemas jadi Wake Up Iris gitu kan? Enggak sih, kita ada proses pengendapan dulu. Jadi oh ketika gitu. proses pembuatan kita nggak Breakdown langsung, nggak langsung Nggak langsung kita denger dengerin, bikin kalau nggak. bikin. Bener-bener. Jadi Mungkin dari diundang pendapan, mungkin terusan selama sebulan gitu nggak dengerin musik, terus Iya. kan habis itu diem, baru kita dengerin musik yang ada di dalam otak kita itu keluarnya kayak gimana, baru kita bikin. Itu udah mix dari banyak gitu kan yang kita dengarkan. Terus dari B terutama B, dari Nien itu juga, itu kan kalau aku lihat musiknya waktu itu nggak ada ya di Malang. Nggak ada waktu itu. Waktu itu ya Nggak ada tahu ya, kalau aku lihat. nggak tahu aku. Terus muncul itu, terus pindah ke Wake Up Iris kok tetap konsisten dengan Ketidakadaan instrumen. Tapi enak didengar. Nggak tahu ya Aku sih sebagai aku selama main musik, ketika bikin karya ya aku cuma pengen ya sebagai bikin karya tanpa ada pengen gede, pengen apa gitu. Asalnya aku kerasa itu jenis buat healingku sendiri. ya Gitu. Akhirnya ya udah, kalau misalnya ada yang dengerin syukurlah, kalau nggak ada yang dengerin ya bikin lagi. benar. Intinya jujur ya. Iya, jujur. jujur. Iya. Jujur. Dan waktu itu kan juga lagi rame-ramenya folk mungkin. Kan banyak yang anak-anak bilang, ini folk ini. Iya. Folk maksudnya kayak seperti apa sih folk? Kayak yang anak-anak. Macam-macam. Apa termasuk ini Wake Up Iris genrenya folk juga? Kebanyakan yang Yang mendengar. Bilang itu kan folk. bilangnya folk karena Folk dari segi apanya? nah Mungkin dari instrumen ya. bisa dari Instrumen yang tradisional akustik, ya, bahkan. Iya. tradisional, terus Menguatkan dari nama Irisnya juga. Irisnya. Sama tune-tunnya ini kan ada beberapa kayak Irlandia. Iya, banyak sih tapi nggak secara sadar. Kita nggak yang langsung Ini kan mendengarkan langsung dari Wake Up Iris sih. Iya. Kalau pendapatan anak-anak kan pendapatnya kan gitu kan. Iya. Gitu. Kalau Wake Up Iris sendiri, Kita sih terserah pendengar mau ngasih kita masukin ke aliran genre musik apa. Tapi yang pasti kita akan bermusik aja tanpa mikirin nanti bakal masuk mana gitu. Karena kalau mau ngomongin folk secara internasional atau Indonesia sendiri banyak yang banyak yang nggak cocok definisinya gitu. iya sih. Terus kalau misalnya nanti rapper juga. terpenjara sama aliran musiknya, bingung mau bikin seperti itu, nggak jadi musiknya ntar. Benar. Soalnya juga banyak yang pendapat masing-masing sih. Iya. Soalnya folk juga masuk tahun 60-an kok kayak gini sih folk. Iya. Padahal juga kadang-kadang anak-anak juga nggak ngerti folk sendiri itu kayak gimana gitu. iya, bahkan gamelan itu Iya, termasuk itu Bagian dari folk Iya, juga. bagian folk. Tradisional masing-masing, culture-nya masing-masing. Jadi ya terserah pendengar sih mau dikasih nama aja kita terima banget. Tapi pernah ada temen itu bilang kita metal. Metal Metal. loh. Iya. Dari segi apa nih, Bi? Nggak tahu. Metal itu, Bi. Ngawur paling ya, ngawurnya. Tapi ya bener ya. Iya. Kalian metal ya Kalian musiknya. metal ya, musik kalian yang kayak metal. Kita bingung ngeresponnya sih. So, saya Nggak tahu, mungkin gara-gara ini apa namanya? Strumming ngotot itu akhirnya keluarnya kayak distorsi. Metal kan Kayak- juga nggak harus dari beatnya, dari pemakaian distorsi atau kan juga nggak. Iya, aku juga kaget. Mungkin dia dengar apa yang tidak kita feel dengar mungkin. gitu. Mungkin. Mungkin loh, mungkin kan. Makanya kita Terserah. Kan juga orang-orang. waktu itu sekitar tahun 2002-an itu anak hardcore waktu masuk Suges kan banyak yang
anak hardcore itu banyak yang apa namanya memainkan suges juga kalau itu. Sempat aku tanya itu, tuh kok langsung drastis ya dari hardcore yang keras. Jawabannya sama kerasnya. Kalau aku pikir-pikir juga. Iya juga Iya, ya. bener juga keras. Dalam artian juga mungkin nahan emosi juga. Nah, iya. Mungkin itu kayak Mungkin gitu. dari situ juga. Iya. Bener juga sih. Terus dari segi lirik dari apa namanya WK Pairi sendiri yang diangkat, Kalau kayaknya aku lihat sih alam ya yang banyak ya. cenderung sih seperti itu, soalnya yang di album pertama kita ambil inspirasinya mikrokosmos makrokosmos, semesta kecil semesta besar. Ya, Gimana rupanya semesta yang besar ini ada di diri kita, dan diri kita ini perwakilan semesta yang besar kayak gitu. Nah terus kita bermain-main dengan imaji yang apa namanya, kalau misalnya kita jadi orang lain, kita juga akan memperlakukan dia sebaik mungkin seperti kita ngelakuin diri kayak gitu. Kita masukin ke lagu. Habis itu misalnya kadang-kala hujan bikin gloomy. Tapi di sisi lain hujan itu yang memberikan nafas baru kepada sungai-sungai yang udah kering, bunga-bunga. Jadi emang kalau diomongin alam ya relate banget. Kita bagian dari alam. Kita bukan sesuatu yang terpisah dari alam. Bener. Gitu. Bener juga. Jadi Album pertama itu. album pertama kan ya? Iya, Itu 2018. udah album berapa sih? Ini baru Album satu. single satu. Iya, Single berapa satu. bulan lalu? Nextnya ini rencananya mau bikin single lagi. Mungkin Yang di selama pandemi gini kan ya? Selama pandemi satu aja. Satu ya, jadi satu ya? Oke. yang jadi satu. Tapi yang Ada kita udah tabungan. garap ada dua lagi. Cuma dua ini Keren. kita akan separate untuk jadiin nextnya itu album yang gede. Sebenarnya pengennya album sih dari awal tahun. Dari lirik dari segi apa namanya lirik-lirik kayak cinta kayak anak-anak sekarang ada nggak? Apa cinta dari segi alam? Kalau cinta sudah banyak yang Kayak nyanyi cinta kali pure. ya. Kalau cinta pure, Kadang kan anak-anak kan takut kalau nggak bikin lirik cinta takut nggak laku oh. atau nggak Malah kami mikirnya itu udah banyak banget yang bikin lagu cinta, jadi kita bikin lagu yang terlalu mungkin cengeng loh. Lagu cinta ya melulu. paling relate Lagi ya. cinta melulu. Paling relate mungkin sama pendengar ya, Oh, karena gitu ya. paling dekat kan kalau patah hati atau jatuh cinta langsung saat itu juga. Tambah jahat tambah. Iya. Tapi kita malah ngelihatnya kita misalkan orang patah hati, bukan patah hatinya atau konfliknya gitu yang kita angkat, tapi ketika patah hati orang ini pasti dropnya ini kita pengen memberikan sebuah semangat kepada orang-orang itu. Jadi kita lebih concern ke lagu-lagu yang bikin orang semangat, pengen orang yang mau bunuh diri bisa jadi dia Wah, itu pengen aku harus belajar kayak gitu. Jadi supaya pengennya healing sih. nggak banyak yang bunuh diri karena cinta. Nah sekarang ke Vania. Aku Vania jujur sebelumnya kan nggak pernah tahu kan. Aku pertama kali ngerti itu, maksudnya main band itu tahun 2015. Iya, WK Paris ini baru. Sama WK Paris. Baru pertama Gimana kali. kok tiba-tiba muncul dan sekarang Awalnya muncul sih terus. Udah ini. Sekarang muncul terus hitungannya. Dulu sih dikenalnya dulu ngomongnya teman-teman tuh Vania Biola. Oh, Jadi gitu biola ya. sembarang kalir gitu. Jadi ya kadang-kala guruku dulu sempat punya tim kuartet, main. Oh gitu. Habis itu sempat bikin kolektifan bareng di taman-taman kota, setiap minggu ngumpul. Lama kan prosesnya sama Bi ini kan termasuk lamanya dari latihannya kan pasti kan. Oh iya, latihan Sebelum awal perform tahun 2015 kalau itu sebulan ya? sebulan. Cuma sebulan. Iya. Sebulan. Cuman sebulan. Bentuknya sebulan. Dan itu gara-gara Munisore juga kita ketemu sama Bi. Aku ketemu sama Bi itu gara-gara Munisore juga. Oh, Iya, gitu. ketemu di taman kota ya. Iya. Tapi PDKT dia ya tulisan ya. Enggak, belum. belum. Dia masih ada yang punya, Mas. Aku nggak berani. Aku nggak berani. Sama-sama ada yang punya ya. Aku waktu itu jomblo. Oh, jomblo. Dianya udah kamu ya? Iku apa? Terus waktu dia main
pakai sama band yang dulu, dia main tahun 2013, aku pas ada yang punya. Oh gitu. Dan habis tangan 2014 kok sama-sama jomblo. Dulu dia Berarti waktu itu juga sama-sama ngeliriknya, mungkin ya? Mungkin lah. mungkin Kalau ya, mungkin ya. aku respect sih, aku Oh, respect sih dia Di situ apa ya? respect. Kan musiknya juga nggak ada di Malang, terus Ya kan juga formatnya kan iya nggak- kayak gitu. ini Dia entis ya? respect sih. Terus pernah juga terlibat sama satu singlenya. Batin berarti ya? Dia yang batin kayaknya. Batin ya? Sombong ya? Sombong. Baru kali ini loh buka-buka. Waduh. Sebenarnya ya semestanya akhirnya ngatur supaya kita akhirnya ketemu. Padahal dia sendiri dulu itu apa namanya berkecimpung di jadi bantuin band. Jadi misal dulu ada Woody Freaky ya? Ya, dia di ini Brawijaya. main violin di band itu. Sempat bantuin apa di Brawijaya dia main, tapi nggak ketemu. Nggak ketemu. Iya, paling cuma tahu Memang lihat jodohnya tahun. ya. Jodohnya. Amin. Terus setelah ketemu tahun 2015 itu juga langsung bikin konsep apa namanya, bikin lagu sendiri atau apa memang Setelah udah mulai kepikiran setelah Sebenarnya dari bikin awal karya sendiri dari awal aku emang pengennya bikin lagu. bikin lagu dari sendiri. awal. Dari awal. Tapi karena dadakan suruh manggung tanggal apa namanya 24 24 Januari ya, itu. acaranya Tena Hitam. Iya. Akhirnya Dan kita acaranya terpaksa keren ya. Iya, keren iya. keren pol. Soalnya kan Membekas satu banget. Indonesia kumpul semua bawa oleh-oleh masing-masing Oleh-oleh. daerah Iya. gitu kan. Olehnya menarik-menarik. Gitu. Itu acara yang, Iya. yang sangat berkesan bagi Iya. kami. Sama. Aku juga main di situ sangat berkesan. Iya. 3 hari nggak peduli hujan. Berkesan sekali. Apalagi waktu ngeliat listnya, ya ada Crimson Diary. Heeh. Wah, aku langsung yang dari dulu kan cuma taunya Mas sama teman-teman kan dari Hot and Head. Dari Hottenhead. Iya, cuma Soalnya kan tahu mainnya kan juga nongkrongan di gitu. situ-situ aja. Iya, terus ini satu panggung tuh ya kedar juga sih Mas. Dan juga waktu itu kan juga sering kita ngadain gigs kan. Iya. Itu bedanya sama sekarang kan Iya. itu aja Aku sih. sering datang pas Hot and Head itu Hot and dan Hand punya angan-angan pengen bikin lagu sendiri. Oh gitu ya. Nah, Oh dari situ juga ya. Dan terwujudnya ya bareng sama Bi. Tuh. Baru sama B terwujud. Iya. Dulu sempat Jujur. nyoba-nyoba bikin lagu sendiri tapi kayak nggak lengkap gitu ya. Dilengkapin. Kurang ya. Ngono. Iya. Ngono gitu. tapi memang harus kalau misalnya kita ngeband paling enggak harus bikin lagu sendiri gitu. Iya. Bagiku adalah sebuah apa namanya kayak kita itu harus mengeluarkan apa yang kita punya, apa yang menurut Itu juga kalau menurut ini juga karya sendiri juga menghargai diri kita sendiri Iya. benar. sebagai pelaku musik. Ah. Dan kebanyakan juga kita nggak ngurus orang iki opo sih kok baik lagu dewe kok pede banget sih ngono. Iya. Padahal juga pikiran kita kalau anak-anak sekarang juga saya respectnya dari situ. Mereka ngungkapin mungkin unek-uneknya atau mungkin sekedar nggak tahu itu musimnya anak-anak bikin lagu sendiri. Tapi kan juga sebagai pemicu kan juga Iya. Iya, mereka kita malah berkreasi kan loh. kita malah minder kalau misalkan kita bawain lagu orang kayak kasusnya di apa namanya Hot and Hand yang No Man's Land itu kita Nah, itu cover No Man's Land. gimana itu ceritanya Nah, sama itu No Man's Land? dadakan Padahal, juga. padahal dari segi genre kan jauh banget. No Man's skinhead, Iya. Iya. punk, Iya. dan jauh. Itu gimana ceritanya? Mas Doni waktu itu Mas Doni Hot and Hand itu ngomong ada event, ada ini peluncuran buku. Terus oke deh mau Dan lihat jujur mau aku datang. baru tahu barusan ini. Oh iya. Oh, iya. Harusnya lebih dipublish kayaknya. Nggak ada videonya ya? Nggak Nggak ada. Nah, itu harus Habis dipublish. itu Kayaknya menarik ya kayaknya. iya Mas Doninya ngomong kalian mau nggak nge-cover No Man's Land dengan cara kalian gitu. Asik. Terusan yang kita cover namanya di depan mas. Iya. Gimana Grogi nggak? nggak? Bisa didit tuh. Malah grogi ya. Wah, asik. Gimana nggak keringat dingin gitu kan ya? Romance Land salah satu band legend sih. Iya legend. Mang waktu itu sama juga Babies juga waktu itu Bang Rock juga legend. Dan mereka juga ngeluarin apa namanya
vinyl. Iya. Iya. Vinyl. Kalian nggak pingin? Pengen. Tapi Kita kita punya punya vinyl. satu, Mas. Kita punya vinyl satu. Yang rilis? Bukan rilis sih. Waktu itu Siapa? souvenir sih. Waktu itu kita ke US South by Southwest itu Wow. di US. Terus ada apa kan mereka kan ada kayak marketplace-nya gitu. Terus ada orang Jerman dia bawa kotaknya dia jualan alat membuat vinyl. Oh, Gedenya gitu. semeja ini. Semeja ini gedenya. Iya, habis itu Itu cetak berapa? satu. Oh, cuma Dibuatin satu. satu lagu. Satu lagu, satu gratis soalnya. Tapi karena kita orang Indonesia kan, kita bilang teman-teman titip semua. Jadi habislah stok dia hari itu gitu kan. Iya, langsung deh. Sayang dong. Iya. Iya. Jadi kita Soalnya punya satu vinyl, Satu vinyl. satu lagu. Heeh. Gitu. Ada kali ya? Ada nggak ya di YouTube ya prosesnya ya? Rasanya nggak ada. Perjalanan, oh, udah ada. Iya, iya, iya. Oh, terus setelah bikin karya itu tahun berapa sih? Yang Setelah dari 2015 kan jangkanya kayak pendek. 2015. Kita bikin karyanya itu pertengahan 2015. Iya, dari awal-awal konsepin album itu ya? dulu, Oh, jamming-jamming bukan. dulu. Itu karya-karya pertama itu 2 lagu. Dua Ya. lagu Rain Still sama Metanoia. Metanoia. Dua lagu ini urusan kita akhir 2015, ini udah mulai kebentuk, udah jadi 2016 kita dengan 2 lagu ini kita itu keliling tour. Kita Tur itu kemana sih? mengenalkan Pertama, mengenalkan Wake Up. iya, Wake Up dari Dari Malang. Wake Up. Wake Up Kita dari- ke Bandung sama Jakarta ya. iya, Kita nekat kita ke sana berempat sama Dan ternyata di sana juga welcome semua kan. Iya. iya, malah Oh, dari kita situ dapat ya awal, masukan di awal situ. mulanya ya. habis itu akhirnya 2018 kita rilis. 2000? 2018. 2018. Baru rilis album. Awal Januari. Oh, 3 tahun ya. Habis itu yang baru habis itu berangkat ke Tapi malah kenceng-kencengnya itu kalau nggak salah malah sebelum bikin album. 2017 Karena sama kan ya. sering perform terus Iya, kan. Itu lagunya udah kebentuk cuma belum direkam. Iya. Baru direkam di akhir 2017. Oh, Udah lagu selesai sendiri. di oh, gitu. Januari Tapi 2018. banyak yang tahu lagunya. Kebanyakan. Belum ya. Belum ya. ya. Orang nggak tahu ya, orang Kita bawa lagu yang kita beneran itu- baru Tapi ya. berarti hitungannya kan malah ini kan rame dulu di luar Malang. Iya. Iya nggak sih? nggak tahu ya. Kalau aku lihat sih sebenarnya Tapi biasanya beberapa- sih gitu. Malah sering itu manggungnya di Surabaya emang. Surabaya. Iya kan di luar Malang. Malang Iya. loh. Iya. Heeh. Surabaya, Malang. Malang masih banyak di kampus-kampus. Iya. Bagus ya. Ini Event-event. juga cepet-cepet ini coba apa namanya event-event kampus-kampus juga cepet juga. Iya, malah Waktu kita itu. sempat ya ditanyain kenapa kalian udah manggung kayak gini, cuma punya berapa lagu tapi udah manggung. Nah itu yang sekian sering. banyak gitu. Nah, Kita itu sendiri juga. gimana? Waktu itu itu? baru Apa ya? 5 ya lagu. Karena undangan atau Undangan. Undangan. undangan Mostly ya? semua Nah undangan. itu tahunya dari mana? Mungkin lagunya nggak tahu apa? Nah itu juga. Nah. Kok tiba-tiba diundang karena apa? Orangnya keren apa? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Nggak tahu. Kok ya loh? Aspeknya nggak tahu. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu di komen ya, di komen di bawah. Oh iya Komen di bawah boleh ini. Kami juga nggak tahu itu masih misteri untuk kami untuk sampai hari ini. Malah nggak tahu malah. Iya. Mungkin dari sisi event organisernya asik mungkin loh. Iya. yang bisa dikulik. Oh Kenapa mungkin kok- salah satu nonton Iya. di event Atau atau mungkin- dari mulut ke mulut. Bisa atau jadi. mungkin karena formatnya itu simple. Iya. Bisa jadi kan. Tapi waktu itu kan juga udah main di luar kan? Baru Luar negeri. 2018, disitulah kita keliling keluar Malang, baik luar negeri maupun di Indonesia. Luar negeri kemana aja? Luar negeri ke Maret 2018 US, Oktober Itu acara apa? South by Southwest. Nah, kayak gitu kan mungkin dari undangan atau gimana? Nah, itu karena menang itu kompetisi. menang kompetisi Menang Wah, kompetisi. sebuah brand gitu. Heeh. Iya. Terus Oktobernya kita ke Korea Selatan sama Malaysia. Itu juga undangan semua. Nah, Iya, itu kalau itu submission. Terus kita kepilih. Terusan kita ke kurasi. Iya. Nah, akhirnya masuk ke sana. Terus di sela-sela itu kita tur di Indonesia. Itu waktu main di sana itu apa eventnya memang khusus musik-musik tradisional kayak kalian apa? Oh, enggak, malah mereka musik-musik showcase yang- festival. Makanya Iya. kita selalu bilang ke teman-teman band semuanya itu
ini namanya itu Zandari Festa. Itu adalah showcase festival di Asia. Terbesar di Asia. Dia showcase festival. Yang showcase festival adalah bukan festival yang kayak misalkan kayak yang Gede. party aja, tapi di situ bangun jaringan, link. Wah, Jadi link itu yang ke, keren itu. Iya. jadi orang-orang yang punya festival di seluruh dunia Ngumpul ngumpul, di Ngumpul jadi situ. satu. cari talent. Emerging artist. Indonesia pun juga ada ya? Iya, ada. Beberapa ada. Yang dari Malang, kok dari Malang. Di Indonesia yang bareng kita siapa tuh? Kimokal, Kimo, Lightcraft. Lightcraft. Tapi Lightcraft sebelumnya juga sudah pernah. Oh, Nah gitu. itu festival itu mereka selalu tiap Bangun tahun itu jaringan ya? open Iya. submission. Dan setiap band yang kita temui selalu kita bilang submit karena ini Nah, itu adalah yang aku challenge. maksud. Nah, ini Iya, adalah yang aku challenge. maksud itu. Akhirnya kalau misalkan kamu submit ke situ, kamu akan mempunyai relasi yang bisa masuk ke festival-festival di seluruh dunia. Iya, kayak Gitu. gitu. Itu sebuah proses ya. Soalnya kan kebanyakan anak-anak di sini kok iso sih arek-arek mainan luar. Nah itu. Duwe wakeh gue sih, duwe wakeh. Tipis ya sebenarnya. Tipis. Nah itu Bodoh nekat. aku kepingin juga pingin bongkar pemikiran-pemikiran seperti itu juga. Iya. Juga terus jangankan main di luar, kita bikin album apa tour, kita bikin event aja udah banyak omongan. Oh iya. Kayak gitu kan. Ternyata kan prosesnya juga nggak gampang gitu kan ternyata. Iya. Kan, ya. Kayak bikin tour ya, kalau bikin tour kita di yang pertama itu Iya. Mandiri banget. mandiri kan ini Itu tour yang mandiri. album pertama. Iya, Yang EP. EP. Dua lagu. EP malah. Dua Sebelum lagu. EP album. tanda kutip. Belum album. Soalnya kita cuma punya 2 lagu, tapi kita nggak kepingin bikin EP. Kepinginnya Punya 2 kepinginnya lagu album. tapi nggak bikin punya EP. Iya, jadi ya sudahlah kita burn Pengennya aja. album soalnya Pengennya langsung album. album. Tapi berhubung waktu Kecil. itu Harus cuman kepengen. punya 2 lagu. Dan Iya. ada tempat yang ngundang kita di Bandung sama Jakarta, 4 tempat gitu. Dan itu Nanggung kalau nggak diambil. nah dulunya Bener, ambil tempat-tempat bener juga itu kita sebelumnya. Jadi kita sebelumnya itu ke itu kota-kota itu dulu. diundang juga. Enggak, pertama kita cuma main berdua Dulin. Oh gitu ya, Kenalan. dari situ lah. Nongkrong berteman, bareng. Situ, nongkrong, Iya. berteman, nyari tempat, udah ketemu temannya baru kita kumpulin, Nah. terusan habis itu baru kita bawa band kita gitu. Memang harus gitu kan ya. Memang Mereka harus ada gitu. event, Kita mereka buka ingat dulu. jadinya. Kamu mau nggak main? Oke, satu tempat. Oke. Rupanya dia bilang, keren. temanku bikin festival hari sebelumnya. Kalau misalnya kamu datang saat ini, kamu bisa main hari sebelumnya pas sesudahnya. Nah, Oke. Dan kita juga butuh apresiasi dari orang kan. Orang luar Malang sendiri, kita kan kadang kan kebanyakan teman-teman yang apa namanya berkarya di Malang sendiri nggak pernah keluar, itu cuman kebanyakan cuman puas di Malang aja gitu. Padahal mereka nggak tahu di luar juga kayak gimana, tapi kebanyakan banyak yang diterima kok. Iya. Gitu. Band Banyak Malang yang bagus-bagus. potensial. Iya. Band Malang bagus-bagus. Dan itu sampai ke Nah itu mungkin banyak banget ada dipantau tim sama juga mungkin ntar dari teman-teman wake up gimana sih, mungkin kalau dulu kan nggak ada medsos kan, sekarang Iya, kan kalau kita iya. lewat medsos gimana caranya. Dulu nggak ada Spotify sih yang kerasa banget. Itu bener. Iya. MySpace, aku nggak nyamanin sih. Slow Nggak terlalu tua, nggak terlalu tua. agak lama ya. Iya. Zamannya Friendster. Fun sama siapa? Sama Bi. Kalian main musik ini seberapa nih? Apa dari komitmen, apa dari memang apa namanya kalian benar-benar terjun di Dari kecil selalu apa namanya, kalau aku pribadi itu selalu dibawa ke arah musik. Dulu aku pengen cita-citaku pas apa namanya SMP, aku pengen masuk ISI. oh gitu Tapi selalu dilarang sama orang tua. sama. Iya. Sama. Akhirnya tetap condongnya selalu ke arah musik, miring-miring ke musik. Kok ingoni opo anak bojomu besok. Iya, makanya. Terusan habis itu nyari SMA pun
itu nyari yang ada alat musiknya, bukan SMA yang favorit. Bener. Iya, Pasti soalnya sembunyi-sembunyi Bang. Heeh. Bener. Tapi rasanya selalu ketarik ke itu gitu loh. Tapi ada ini enggak mungkin orang tua yang main musik? papaku dulu main musik. Mamaku juga. Main musik di kantor, mungkin di pas SMA juga main Dekat musik. juga Aku dengan lihat musik ada ya. band-bandan juga. Tapi kadang baru. malu orang kalau kita lihat fotonya. Wah, Iya. sama. Karena mungkin takut anaknya jadi musisi. Iya, Bisa kan jadi. identiknya kan kalau dulu mungkin Padahal kalau menurutku bermain musik atau katakanlah seni-seni yang lain juga membangun anak kecil perkembangan ini sih. Iya, tapi mungkin zamannya kita tumbuh itu belum masuk wacana. Sekarang kita tahu, sekarang mungkin orang tua sekarang mungkin lebih terbuka dengan konsep Mungkin itu. ya, mungkin ya, bener-bener. Aku juga dari dulu ya musik Keluarga terus. juga keluarga musik. sama Keluarga dia musik, juga. tapi kalau dibilang mau masuk isi juga nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Ya sama berarti ya ceritanya. Iya. Aku Tapi juga ya. juga gitu dulu. Dari waktu belum sekolah juga dengerin, mungkin kakakku waktu itu dengerin apa ya? Waktu mau berangkat sekolah itu The Police. Oh ya. Police waktu itu. Terus mbakku Genesis. Beda-beda. Soalnya kan orang tuaku juga dulu main di apa namanya? Menghibur orang-orang ini kolonial. Oh iya. Anda. Iya, Berarti kayak, sudah ada ya. kayak makanan jiwa. Iya. Kalau kita Iya. bilang makanan jiwa. Jadi Padahal aku mau belajar itu kalau nggak salah SMP ada ceritanya juga sih deketin cewek. Aku nggak bisa gitar, ditolak. Gak iso blas, akhirnya yo cepet belajar cepet dari itu. Nggak Ceritanya PDKT lagi. Nggak PDKT lagi. SMA balik dia PDKT, aku tolak. wah, kan dia bisa paham. Jadi sombong. Udah jadi gitaris. Oh iyalah, sombong harus gitu. Soalnya orang tua dulu ya wajar sih, nggak tahu. Zaman-zaman gitu Wajar, emang tantangannya wajar. gitu. Sampai sekarang pun angkatanku masih struggling kalau untuk bermusik. Di samping juga khawatir akan masa depan mungkin Iya. mungkin Mau identik mana? ya kan orang-orang dulu identik mungkin kena narkoba. Iya. Ya padahal sih ya memang kebanyakan tapi kan di luar anak band juga banyak yang kena. Iya. Iya, kan balik ke dirinya sendiri kan. Iya. Pengennya gimana, seberapa kuat dia untuk di lingkungan ini gitu. Dan semenjak Wake Up Iris juga akhirnya kami menyadari ya memang sejauh apapun kami berdua ditarik menjauhi musik, kami akan kembali ke musik. Nggak tahu kenapa. Setiap misalnya itu dari apa? apa Nggak ya? tahu ya, kayak Kita sempat bikin beberapa tes ya. Kalau ini gini, ya udah kita cari yang lain, kita nggak perlu lanjut ini. Kembali ke musik. Kalau kita Emang dari gini, darah kembali ada lagi, chance kembali untuk lagi. kembali ke situ. Jadi kayak emang udah nafasnya udah musik gitu ya, ya? mau dipaksain gimana pun ya kembalinya ke situ. Terus apa namanya kalau menurut kalian musik buat cari uang apa? Apa sekedar Kalau untuk saat ini apa namanya, musik ini menjadi main income kita malahan. oh gitu ya? Iya. Jadi Bonus lah ya. dua tahun ini kita itu apa namanya? Malah 3 dihidupin tahun dari ada. sini. Iya, malah Malah 3 tahun ada dari 2017 ya. Iya, dari 2017 kita Hidup dari hidup musik. di sini. Pandemi ini Maksudnya Ya pendapatan pendapatan utama. itu dari Dari mana? musik. dari musik. Iya, maksudnya dari Dari penjualan selain album manggung. kah? Manggung. Dari manggung, dari manggung paling juga banyak ya. manggung. Ya. Apa, Bang? Oh gitu ya. Kita punya sampingan masing-masing, tapi musiknya yang terutama. Oh gitu malah. Kebalik ya. Iya. Oh, Jadi Tapi jangan pas sampai. pandemi juga kita bertahan itu gara-gara tabungan dari musik kita. Iya. Boleh. Gitu. Boleh juga. Walaupun Juga. emergensi tabungannya 6 bulan, bisa di-stretchin lagi. Bertahan lah pokoknya. Tapi penting juga loh pengaturan manajemen Oh iya. di Banget. band. Banget. Soalnya itu ya kalau memang kita hidup di situ kan harus manage banget kan. Iya. Kan bisa bikin apa cekcok kan antara soal masalah uang dan Iya. kan Soalnya kan band-band pun juga bisa banyak pecah di situ. teman-teman di Malang kan musik dibuat
apa namanya hidup. Iya. Nggak tahu itu memang pemikirannya aku hobi kok tetap, tapi tetap padahal ya juga kalau reguler sih ya tahu kan berapa gitu kan. Iya. Tapi banyak loh, masih banyak loh. Tapi yang aku sayangkan kan juga kalau main reguler ya mereka juga nggak bisa bikin karya sendiri gitu. Iya. Kalau sayangnya sih dari itu. Tapi kalau misalnya memang mau musik sebagai income, itu memang harus dipikirin keuangannya detail. Manajemen. Tetapi kalau misalnya untuk kami mengkombinasikannya. Kami sangat suka musik nafas kami. Ya. Kami buat, terus kami punya proyeksi, siapa tahu apa yang menjadi makanan jiwa kami juga bisa menjadi makanan fisik kami. Barulah kami belajar keuangan tersebut. Dari tahun 2016 ya, kita belajar keuangan, dibagi atau apa. Jadi kita happy karena membawakan lagu yang beneran kita banget, Fania dan Bi banget. Tapi kita bisa Tapi makan. iya. Jadi rupanya ada gray area itu. Jadi sebenarnya ketemu juga otomatis ya ternyata. Udah hitam dan putih. Ya, Nggak mungkin gara-gara ini musik adalah hobi makanya nggak bisa dijual, atau kalau dijual pasti sudah keluar dari idealisme. Rupanya ada gray area yang bisa dinikmati dua-duanya. Dapat, tapi bisnisnya sudah dapat gitu. Benar. Iya. Juga banyak yang nggak kepikiran sampai segitu sih. Ya termasuk aku juga memang gitu. Kalau Habis aku ini sih kepikiran memang berarti? iya. Pure idealis. Iya. Kalau idealis, ya berat ngomong idealis. Iya. Berat banget, tanggung jawab juga. Kalau aku memang dari hobi, terus band kan berdasarkan kita sepakat persaudaraan kan. Iya. Apalagi kepalanya Beda kan banyak. kalau kalian kan beda memang. Iya. Kita pacaran. Pasangan. Tapi kalau misalnya mau dibilang musiknya WK Paris idealis ya. Idealis. kita. Idealis. Tapi rupanya Iya. bisa kan ke situ. Bisa. Iya kan? Sesuatu Kan yang berbeda. dilihat dari sih, sisi mananya dulu kan. Iya. Idealis itu juga. Kadang kan orang melihat idealis, hari ini misalkan katakanlah kayak underground apa kan kemarin-kemarin kan memikirkan juga idealis kan. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir juga enggak juga. Soalnya tanggung jawabnya juga kan musik di seni kan juga berat. Iya. Tanggung jawabnya. Iya. Tanggung jawab, iya benar. Tanggung jawabnya nggak cuma satu orang, misalnya kita bertanggung jawab kita berdua, tapi juga ada tim, juga ada apa, jadi ya tambah banyak kan. Tim. Mungkin bisa jadi pembelajaran buat teman-teman band Malang yang lainnya juga banyak yang belum ini kan, banyak yang belum ngerti juga. Ya terutama aku juga sih kalau soal manajemen barang nggak terlalu apa namanya memikirkan banget. Itu yang saya sayangkan memang. Oke, buat pembelajaran juga. Kami suka itu ya, manajemen atau apa, emang udah suka dari 2015. Obrolan kita kan juga bikin event. Nah itu. Kayak gitu-gitu, jadi event bawaannya udah kayak gitu. Terus musik ya emang karena kita pengen bikin musik, jadi dia berjalan seiringan. Dan sekarang pun kita pegang media kecil-kecilan lah ya, bantuin yang teman-teman. dulunya adalah kayak Gigs Place, itu, Gigs adalah Place. backline. Terus Backline tempatnya gitu. harus berhenti, tapi semangatnya untuk menyuarakan rilisan-rilisan terbaru teman-teman se-Indonesia Nah tetap termasuk kita kan bawa. juga mutual kan, nggak juga apa namanya buat pribadi ini. Iya. WK Paris, wah keren banget. Terus ini rencana selanjutnya ini apa? Banyak. Setelah ini. Selain musik, Setelah musik apa? kan Selain kemarin musik. kemarin kita sempat bikin tempat, tapi Bisnis, 2020 selesai. Nah, Ya ini ini. 2021 ini doakan saja kita rilisannya selain musik, tempat untuk ngumpul, brainstorming, Ya. untuk mewujudkan mimpi. Mungkin teman-teman, kita tahu manajemen untuk teman-teman yang banyak ke arah artisan itu agak sulit. Tapi kalau belajar bisa. Nah, itu brainstorming, kepalanya nggak cuma kita, ada beberapa teman, kita pertemukan semuanya, terus kita ngobrol, kami sendiri juga belajar, dan teman-teman sana saling belajar. Bentuknya kafe sih. Iya, kafe. Kafe ya. Itu kira-kira kapan? Ya doakan saja tahun depan. Sebenarnya targetnya Desember ini. Gitu Tapi ya. Cuma Desember, karena ada beberapa hal akhirnya kayaknya mundur Januari. ya, Januari ya. Januari tahun depan ini kita udah mulai running si tempat ini. iya. Gitu. Terus selain yang itu bisnis? Bisnis,
dari WKP itu sendiri? Itu dulu ya sementara. Nanti Itu mau dulu. mau Mungkin berkembang kolaps lagi. apa gimana? Kan sekarang kan musimnya banyak kolaps. Oh iya, Kolaps. kita sih Bersama. pengen collab sama realism. Iya. Nah, ini merchandise. Iya. Boleh, Gitu. boleh. Iya. Jadi kita kan pengen Oke, collab oke. sama realism untuk bikin merchandise kolaborasi, sehingga apa namanya mungkin bisa di masing-masing, sehingga yang ada di Malang itu saling connect. Iya. Jadi kayak Connected people. Iya, Iya. connected. Realism bareng backup bikin satu produk, nanti kita kita jual bersama kayak gitu. Ya. Jadi ya itulah. Itu juga salah satu ini kan kolaps yang mutual juga. Iya. Di samping itu juga realism juga sisinya juga apa namanya spiritnya ke anak-anak muda, musik Iya. juga, maka juga kepinginnya juga gitu sih Iya. kita cara kolaps yang gitu. Dan kami suka banget ini ya, kainnya enak. Iya. Oh ya jadi Desainnya petani ya, mantap, kan? ya. Iya, ini kan. Ini udah pas banget lah. Pas ya. Iya. Iya. Oke, Vi, Van, project selanjutnya kan apa kira-kira setelah mau collab sama realism? Aku kan dengar-dengar kemarin kan bikin single nih sama video klip. Oh ya. Itu kayaknya konsep sama temanya itu kalau terutama di Malang sendiri itu nggak ada gitu kan. Itu dari mana idenya itu? Dari mana? Sebenarnya apa namanya lagu terakhir ini adalah lagu yang sangat apa namanya Ajaib sih. ajaib. Ajaib banget. Aku bilang ajaib. Paling ajaib. Sejauh ini. Berarti Sejauh ini. yang Besok nanti mudah-mudahan. berarti ya nggak menutup kemungkinan lagu paling favorit kamu sendiri. Sejauh ini. Sejauh ini. Iya. Sejauh ini malah. Sejauh ini. Wah. Kita nggak tahu nextnya kan ya nanti ya. Karena, Iya, karena, iya. karena apa lagu Sejauh ini ini. punya energi apa namanya energi sendiri yang Hmm. yang dia lahir di tahun 2020 yang dimana kita Sedang semua itu terpuruk sedang terpuruk di banget. seluruh dunia. Ya. Terusan dengan adanya lagu ini ternyata kita punya magic dipertemukan sama orang-orang yang Kita selama nggak ini nyangka. kita nggak nyangka. Kayak Punya ada kelebihan pintu sendiri. membuka Ah. pintu-pintu lain yang selama ini kita nggak Nggak tahu tahu itu ya. ada. Nomor satu adalah dari video klip pertama itu Iya. yang itu kita dipertemukan sama anak namanya Jovian. Jovian. Ya. Jovian itu menjadi director dari video Iya, tersebut dia suka sama lagu itu dan ayo kita bikin video klipnya gitu. secara gitu. kolektif. Secara kolektif. Secara kolektif. Terusan kita dari Jovian ini kita ketemu lagi si DOP-nya ini adalah Dimas. Dimas ini gandeng teman-temannya Ada untuk drone, ada untuk Don Bayu, wajahnya. ada Tera untuk macam-macam. apa namanya behind the scene. Ya. Terusan itu semuanya itu kayak Pure mengalir. Ya? mengalir. Iya. Padahal nggak benar-benar dari awal dikonsepin ini harus ada. Enggak. Itu yang menarik. Ya? Cuma punya hasrat, pingin ya punya video klip. Kita 5 tahun berkarya nggak pernah punya Oh, video klip. barusan ini. Iya, baru Nah, ini. karena itu juga Makanya. ini video klip pertama Iya. Yang bener-bener. Iya, yang bener-bener video klip. klip. Terusan habis itu Dimasnya dari DOP itu bantuin bikin video lirik dan Video bahasa lirik. isyarat Indonesia. Bahasa isyarat ya? biasa isyarat. Apa memang dari liriknya yang single ini memang ada segi ke anak-anak yang ini? Sebenarnya kita dari dulu karya kita ini pengen kita dengerin ke semua manusia karena apa Pesannya namanya, harus nyampe ke pesannya semuanya. adalah pesan di mana Oh, dari situ. semangat hidup, semangat Iya. apa-apa pengen kita bisa ngerambah semuanya. Heeh. Itu sebenarnya project video video apa Bahasa sih? Bahasa isyarat. isyarat itu Dari tahun lalu ya. dari tahun lalu kita pengen semua lagu kita itu yang album tahun lalu itu pengen kita bikin jadi bahasa isyarat. Tahun lalu Tapi udah ngobrol-ngobrol gitulah. kendalanya itu selalu Banyak. ini ketemu kendala akhirnya Tahun nggak 2020 tercapai. ini Nah, jalannya. tahun Juga ini. talentnya juga susah nggak nyari? Talentnya ini Nah, itu jadi ceritanya
awalnya kita lempar ke penerjemah isyarat dulu. Temanku ada di Jogja sama Malang, dan di situ kita baru tahu bahwa bahasa isyarat itu berbeda-beda tiap kota. Nah, habis itu dari temanku yang di Jogja ini ngomong, ini aku punya teman, dia anak tuli. Dia siapa tahu dia mau jadi pemeran untuk video lirik itu juga. Karena selama ini kan yang dilibatkan teman-teman tuli sebagai penerjemahnya, habis itu dibantu sama yang dengar. Oh gitu. Ya, nah kali ini wah tantangan juga nih. Iya. Itu bahkan juga tantangan buat sutradara, buat DOP, buat yang ngedit, itu tantangan semua. Melibatkan banyak orang kan termasuk. Iya. Dan bertemulah kita dengan Seva. Seva ya. Iya, Seva. Seva itu adalah talent dari video lirik ini. Iya. Dan kita ngobrol, kita ketemu, kita kenalan, kita samperin di tempatnya. Itu liriknya juga dari bahasa Indonesia apa? Oh, bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris karena ini kita pengen bikin Bisindo ya, bahasa isyarat Indonesia. Kita pengen dari bahasa Inggris ini kita translate menjadi bahasa Indonesia, kita translate maknanya lagi jadi bahasa isyarat. Wah. Nah, itu untuk menggandengkan tiap liriknya itu kan kalau di bahasa Inggris DMMD-nya kan kebalik-balik kadang nggak sama-sama Indonesia. Itu PR-nya di situ. Akhirnya gimana kita ngobrol sampai si Sevanya sendiri ngobrol ke temennya yang juga bahasa isyarat, terusan habis itu banyak konsultasi yang Randy-nya yang di Jogja itu juga bikinin secara bahasa isyarat. Itu ngumpul selama paling sekitar seminggu 2 minggu, proses persiapan 2 minggu, proses latihan 2 minggu lagi. Proses totalnya berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Termasuk cepat kan? Itu rutin ketemu. Karena si Sevanya ini cepet banget nangkepnya. Oh gitu ya. Awalnya kita tertantang karena wah ini gimana ya mau menjelaskan musiknya yang ngebeat, musiknya yang happy gitu kan. Nah rupanya caranya adalah dia memegang speakernya, dia pangku. Dia rasain getarannya. Gitu ya. Dari beatnya itu sendiri ya. Dan ketika teman-teman nanti lihat di video liriknya tuh dia juga nge-groove ya. Apa ya namanya? Iya, dia nari-nari dan cocok kan? Dan cocok kan kalau aku lihat di klipnya. Dan kami amazed juga bisa seperti itu. Wah rupanya seperti itu. Dan kita screening yang pertama memang screening video klip sendiri, habis itu screening video lirik ini bersama teman-teman tuli dan dengar. Teman-teman tuli dan dengar. Dan itu merinding banget sih, nangis ya. Iya, aku sampai nangis. Aku jadi inget ini ya klipnya Sigur Rós ya. Yang mana judulnya apa? Anak apa namanya? Autis apa namanya? Oh iya. Ya kan autis. Iya. Autis. Lupa judulnya apa. Ya itu kan kayak itu kan. Sebenarnya konsepnya adalah inklusivitas. Jadi kan kadang-kala kita yang merasa sudah paling normal dan paling bisa semua ini lupa bahwa ada teman-teman yang sebenarnya aku nggak mau bilang mereka nggak normal, tapi they're normal in their own way. Jadi memang bahasanya bahasa Bisindo, ketika ngobrol kita pakai bahasa isyarat itulah yang pengen kita bawa. Waktu itu rilisnya di Hari Disabilitas Internasional. Pas momennya, pas momennya gitu. Itu untuk inklusivitas. Jadi bahasa isyarat itu nggak sesusah itu, dan harapannya teman-teman musisi dan pendengar musik kami juga belajar bahasa isyarat, tahu ada bahasa isyarat kayak gitu. Saling connect kan. Karena kami percaya semua musik itu sebenarnya harusnya menembus batas dan keterbatasan itu. Iya. Sepakat. Dan dia itu udah maksudnya bikin speechless banget. Jarang suatu band itu bikin konsep yang seperti itu. Ini memang benar-benar terkonsep. Dan harapannya kami ke depannya nggak jarang. Harapan kami ke depannya banyak band-band lagi, musisi-musisi lagi yang menyertakan. Jadi mungkin teman-teman yang lain bisa mengangkat suatu topik yang mungkin agak sama, tapi dengan konsep yang beda. Kan? Jadi mereka juga nggak pakai cerita apa yang cinta-cintaan melulu. Tapi kalau lagu cinta dijadiin bahasa isyarat pun pasti teman-teman tuli juga seneng. Mungkin dari kemasan seperti itu, mereka juga mungkin bisa cintanya lebih tulus mungkin. Terus kok bisa nyampe itu liriknya apa sih memang sebenarnya? Ceritanya itu. Sebenarnya sudah apa ya, fragmen-fragmen liriknya sudah jadi itu Desember.
Waktu itu Desember masih 2019. tapi kan waktu itu ya kita udah dengar corona tapi ya paling itu Ya, jauh di sana gitu kan, nggak bakal menyentuh Indonesia lah gitu. Rupanya sejalannya waktu dan awalnya memang konsepnya album gitu kan, jadi nabung lagu aslinya. Rupanya sejalannya waktu album ini menjadi, karena ada pandemi, album ini menjadi agak susah diwujudkan tahun ini. Ya. Tapi ya kami sempat down dan abis itu teringat, oh ya ada lagu ini, kayaknya kita jangan lama-lama drop deh, kayaknya kita harus nyelesain. Dan rupanya tanpa sadar lagu itu isinya udah kayak gitu, kayak sekarang mungkin kita drop banget, semua lini usaha, semua lini karya drop banget. Tetapi jangan lupa besok itu segera dunia akan membaik dan kita harus siap untuk itu. Kalau kita terpenjara dengan perasaan yang gloomy dan down ini, ketika ada kesempatan datang kita nggak siap, malah jelungup lagi. Gitu. Itu kayak pesannya juga lebih ini ya, pesannya sebelum ada pandemi ini. Iya, makanya lah kok relate ya. Kebetulan juga relate. Dan di lagu Audiamus yang seru adalah konsep kami berubah di musik. Yang awalnya kita berdua saja, akhirnya kita nambahin, dan itu juga emang membuat lumayan waktu untuk mengaransemen ulang. Jadi kan demonya kita kan cuma berdua aja kan. Habis itu ketambahan ini, ketambahan itu. Wah yaudah sekalian aja kita set suara drumnya semua, perkusinya. Oh gitu ya. Jadilah Audiamus. Magical. Yang single ini kan juga formatnya masih tetap berdua kan? Dengar-dengar kan nambah personil. Kita nambah session sih. Jadi session aja. Jadi kita nambah session, ada yang apa mungkin terus akan dipakai terus? Mungkin sih kalau masalahnya mencari orang yang siap untuk bertukar pikiran sama itu kita, otak dengan yang sama, dengan energi dan waktu yang sama. Maksudnya waktunya itu lumayan PR. Itu PR banget. Makanya kita sementara kita session syukurlah dulu karena kan bisa switching gitu. Dan juga belajar kan sekarang bener-bener format band kan. Iya. Full band kan baru kali ini kan ya. Iya, baru kali ini. Ini juga pembelajaran kan. Kan kemarin kan enjoy. Iya. Kan Kita berdua. masih mencari otak-otak yang sekiranya bisa mendorong gerobaknya Wake Up ini bareng-bareng. Tapi sejauh ini kami bertemu dengan, ya gara-gara lagu Audiamus ini ya, kita bertemu dengan orang-orang dan session player yang saling dukung, dan kami bersyukur banget untuk teman-teman yang kita temui tahun ini. Bahkan itu yang tempat yang rencana kita mau bikin di Januari itu karena lingkaran itu juga, lagu ini juga jembat jalan pintunya adalah. Itu ya. Nama tempatnya nanti Drum Haven. Labuhan Mimpi. Labuhan Mimpi. Labuhan Mimpi. Ingat ya. Jadi kita tempel mimpi-mimpi orang-orang, semoga semuanya terwujud. Iya. Keren. Ini pertanyaan dari aku sendiri sih. Kira-kira kapan sih Wake Up Iris bubar? Aduh. Apa ya? Setelah kita jadi the first band on Mars saja kali ya. Iya, sekalian kita ada farming. Ada farming di sana. Nih, tiba-tiba ada yang begini ya. Kita nunggu Elon Musk ya. Iya. Kalau orang Jawa ngomongnya urip songo gitu. Urip songo. Itu udah the top Kayak of the top gitu. Kayak ya. Bubare. Mungkin mau ada ini Pak. Collab sama Elon Musk juga. Wah, mau banget. Itu mau ya. Iya, mau. Jadi ini video klip ya. Iya. Oke. Ya? Dalamnya Jerman ya. Oh iya, Elon Musk ini ya Asia ya. Kita mau yang asli aja. Mau yang asli. Itu sih Mas. Menarik. Iya. Jawabannya bikin puas sih. Iya. Nggak tahu sampai kapan bubarnya. Tapi asik. Oke, real people, itulah tadi ngobrol kita sama Wake Up Iris dari Kota Malang. Mungkin ada yang mau disampaikan? Jangan lupa dengerin kita di Spotify. Ya, Terus subscribe YouTube kita juga. Terus follow Instagram kita. Iya. Terus kalau ke Malang mampir nanti ya, kabar-kabarin
mampir ke tempat kita juga gitu ya. Ya, dan jangan lupa subscribe di sini. Oke, sukses. Ya, sukses juga. Terima kasih, Sukses. Mas. Yuk.